Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Kal mubtadi'ati wal musyrikin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin, wa qayyumus samawati wal ardin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amalan ya karim. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita memanjatkan segala puji dan syukur kita kepada Allah Ta'ala atas limpahan karunia, limpahan anugerah yang banyak sekali Allah Ta'ala berikan kepada masing-masing kita. Berikutnya sholawat dan salam semoga selalu terlimpahkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan pembahasan kita, yaitu pembahasan seputar fikih. Ya, pembahasan fikih yang diambil dari kitab Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnati wal Kitabil Aziz, yang artinya adalah fikih praktis yang diambil atau sesuai Al-Quran dan hadis yang sahih. Ya, dan pertemuan yang terakhir yang kita sampaikan adalah pembatal berwudu. Dan kita sudah menyampaikan hal-hal yang membatalkan wudu. Di antaranya adalah segala hal yang keluar dari kemaluan dan dubur. Segala hal yang keluar atau segala hal yang keluar dari kemaluan dan dubur, baik berupa kencing, begitu, kotoran, atau bahkan kentut atau buang angin, adalah membatalkan atau termasuk pembatal berwudu. Kalau buang angin berarti langsung berwudu. Kalau memang ya yang keluar tersebut adalah kencing dan kotoran, ya, seorang ketika buang air kecil, buang air besar, berarti harus cebok terlebih dahulu, membersihkan kemaluan hingga tuntas, membersihkan kemaluan dan dubur hingga tuntas, baru berwudu. Demikian. Kemudian yang kedua adalah tidur yang terlelap. Tidur yang terlelap. Jadi ketika seseorang itu terlelap dalam tidurnya, maka kesadarannya pun hilang.
Jadi kita mesti membedakan antara kantuk dan tidur. Jelas? Ya, kantuk itu letaknya di mana? Di mata. Di mana? Makanya orang kalau ngantuk matanya kriap. Betul enggak? Apa kriap-kriap itu biasanya? Iya. Tidak kuasa, betul, ngantuk. Iya. Merem-melek itu ngantuk. Tapi kalau sampai kemudian memejamkan mata, itu namanya tertidur. Dan kalau tertidur letaknya di mana? Di hati. Artinya hatinya sudah dalam keadaan tidak lagi sadar. Makanya orang yang tertidur tidak seperti orang yang terkantuk. Orang yang tertidur kan gitu, berarti dia harus berwudu, baik dia dalam keadaan duduk apalagi berbaring. Jadi ini juga kaitannya dengan satu hal yang mesti disampaikan juga ketika seseorang kemudian duduk mendengarkan khatib sedang melangsungkan khutbah, duduk tapi dia tertidur pulas. Kemudian mendengar iqamah, apa yang terjadi? Dia berdiri, bangun dan ikut sholat. Sholat Jumatnya rakanggo, tidak sah. Kenapa? Karena dia telah tertidur. Makanya apa? Makanya mesti dia mengulangi wudunya. Mengulangi wudunya. Jelas ya? Ya, demikian. Jadi tidak ada bedanya mau dalam keadaan ya duduk gitu atau berbaring, sama halnya demikian. Karena yang menjadikan seseorang itu tertidur ketika tak lagi menahan kuasa ya yang namanya kantuk, kemudian terlelap. Dengan demikian berarti wudunya batal. Kemudian di antara pembatal wudu juga jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hilangnya kesadaran akal. Baik kesadaran akal tersebut sesaat atau dalam jangka waktu yang sedikit panjang. Contohnya apa sesaat? Misalnya pingsan, betul? Ya seorang, iya. Kalau pingsan itu bahasa Inggrisnya semaput. Iya. Ketika seseorang pingsan, semaput kan gitu, maka yang semula memiliki wudu maka batal. Ya batal. Atau seseorang yang seseorang yang mabuk, misalnya mabuk yang semula memiliki wudu, dengan dia mabuk maka wudunya batal. Tapi ya teman kebangetan mosok bisa wudu mendem gitu ya. Dan tapi kita berbicara fikih gitu loh. Berbicara apa? Kalau kita berbicara fikih itu bahkan hal-hal yang tak diduga sekalipun bisa jadi terjadi. Ini juga satu hal yang kemudian dikaji, dibahas oleh ulama fikih kita rahimahumullahu ta'ala. Ya, selagi kehilangan akal meskipun sesaat ya batal. Seperti apa? Seperti orang yang terkena pikun. Pikunnya bukan pikun yang sifatnya ajak. Ada istilahnya medis itu atau ada. Ya, ketika dia dalam keadaan kehilangan kesadaran akal, batal. Nanti kalau seandainya dia kembali sehat akalnya, bagaimana? Berarti, ya kalau dia berwudu, berarti wudunya ya sah. Demikian. Yang jelas, selagi kehilangan kesadaran akal maka batal. Termasuk orang yang tidur tadi, orang yang tidur kan ya kesadaran akalnya hilang. Dan akal letaknya di mana akal?
Pak, letaknya akal di mana, Pak? Hah? Gimana katanya? Di kepala, ada yang mengatakan di hati. Yang jelas akal letaknya bukan di dengkul, gimana? Iya, yang jelas bukan di akal letaknya, ada yang mengatakan sebagai ulama di hati, ada yang mengatakan di kepala. Dan masing-masing menyebutkan argumentasi. Yaitu kemudian yang keempat, yang pertama tadi apa yang pertama? Segala sesuatu yang keluar dari kemaluan dan dubur. Ya, baik nampak maupun tidak. Ya. Kemudian yang kedua, tertidur dalam keadaan lelap. Ya. Kemudian yang ketiga tadi apa? Hilangnya kesadaran akal. Ya. Termasuk bius total. Bius total itu berarti apa? Bius total. Ya. Bius total berarti apa? Membatalkan wudu. Kenapa? Karena kesadaran akalnya hilang. Demikian. Kemudian kalau biusnya setengah batal enggak? Kalau biusnya setengah, dilihat dulu setengahnya mana. Kalau setengah atas batal. Kalau setengah ya enggak ada bius setengah atas enggak ada. Ini Pak, cek bilang dari saya. Bius itu kalau setengah nanti setengah ke bawah. Demikian. Ya, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya yang keempat adalah menyentuh kemaluan. Apa arti menyentuh? Menyengaja, betul enggak? Betul enggak? Jadi jangan kemudian tanya, bagaimana kalau enggak sengaja berjenengan ngantuk? Jelas, menyentuh itu berarti apa? Menyengaja. Iya, kalau tersentuh bagaimana? Enggak sengaja. Ini bahasanya perhatikan, menyentuh kemaluan, kan begitu. Menyentuh kemaluan, maka apa? Maka membatalkan wudu. Kemudian yang kelima adalah memakan daging unta. Nah, ini tidak ada di kita, jadi aman insyaallah ta'ala. Kemudian pembahasan berikutnya, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang tidak kalah penting. Kondisi keadaan yang mana seseorang itu ditekankan, disunahkan untuk berwudu. Ditekankan untuk apa? Berwudu. Jadi ada beberapa kondisi keadaan yang semestinya kita itu wudu. Dengan kita berwudu kita bisa meraih, memperoleh banyak kebaikan. Ya. Ya, memperoleh atau banyak kebaikan adalah ketika kita apa? Ketika kita hendak tidur apa? Iya, hendak apa? Tidur. Coba kita sampaikan belum ini? Sudah belum sampaikan? Belum kan ya? Iya, lupa ya. Sama Pak, saya juga lupa. Iya. Nanti kita sampaikan aja. Iya. Jadi hal-hal yang semestinya kita perlu berwudu, disunahkan, ditekankan untuk berwudu. Jadi artinya kalau kita berbicara sunnah itu artinya adalah permulaan apa? Permulaan. Artinya apa? Seseorang itu ketika hendak melakukan, silahkan memilih. Kamu mau mengerjakan, kamu dapat nilai plus pahala. Kalau kamu tidak mau mengerjakan, ya tidak apa-apa. Cuma kamu melewatkan kebaikan yang banyak. Demikian. Tentunya seorang muslim, seorang mukmin yang berusaha mengejar kebaikan akhirat, berusaha untuk memperoleh kebahagiaan yang
besar di akhirat tentunya pasti akan melakukan amalan-amalan sunnah. Kenapa demikian? Karena dalam benaknya bagaimana? Aku mesti menjadi orang yang beruntung di akhirat. Kalau kita di dunia kita tidak mendapatkan memiliki apa-apa, pastikan kita adalah orang yang bahagia di akhirat. Caranya bagaimana? Ya mengerjakan amalan-amalan sunnah. Nah, diantaranya adalah ketika hendak tidur pastikan kita dalam keadaan memiliki wudhu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza ataita madja'aka fatawadda." Kalau kamu hendak berbaring, maka pastikan kamu berwudu terlebih dahulu. Wudu akalis salat, kamu wudu sebagaimana kamu hendak sholat. Nah ini diingat-ingat Pak, dieleng-eleng Bu, jangan sampai tidur tidak memiliki wudu. Kenapa? Karena ternyata memiliki keutamaan yang besar. Keutamaannya apa? Keutamaannya dia dalam penjagaan malaikat. Malaikat hadir duduk menyertainya, menjagainya itu sampai keesokan hari. Ini diantara keutamaan membaca apa namanya? Berwudu. Iya. Berwudu. Bahkan kata Nabi, fa'in mutta min lailatika fa'anta alal fitrah. Kalau kamu tidur dalam keadaan berwudu dan pada akhirnya ternyata kamu tidak bangun, apa artinya? Bablas. Mungkin tidak seorang itu tidur kemudian bablas? Mungkin tidak? Sangat mungkin. Makanya kalau tidur, kalau kita hendak berbaring tidur, pastikan kita membaca doa. Dan pastikan kita adalah bukan orang yang senang tidur. Tidur itu membahayakan, betul? Ya, tidur itu ya yang bagus, yang baik sesuai dengan porsinya. Kalau kelebihan tidak bagus buat jasad. Nah kalau kita tidur pastikan kita baca doa. Doanya apa? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Doa ini kapan dibaca? Ketika kita hendak berbaring di tidur. Bismika dengan menyebut namamu. Allahumma ya Allah, kan gitu. Amutu, aku tidur, wa ahya, dan aku terbangun. Jadi sangat mungkin kalau kemudian seorang itu tidur kemudian dia meninggal atau bablas bahasanya. Mungkin enggak? Mungkin karena ulama itu menjelaskan an-naumu ahul maut, yang namanya tidur itu saudaranya kematian. Semestinya kita itu kalau tidur ingat sama yang namanya mati. Dan sebagaimana kita terbangun dari tidur kita, nantinya kita juga akan terjaga terbangun dari mati kita. Makanya ketika kita kemudian bangun dari tidur kita baca doa apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Ta'ala dan yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Artinya mematikan kami itu menjadikan kami tertidur. Wa ilaihin nusyur, dan nantinya kepadanya lah kita akan dibangkitkan. Maksudnya dibangkitkan dari yang namanya kematian. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidur pastikan kita memiliki wudu kan gitu, dan kita membaca doa.
Apa kata Nabi? Kata Nabi adalah fa'in mutta, kalau sekiranya kamu mati dan kamu tidak hidup kembali, fa'anta alal fitrah, maka kamu sudah barang tentu, barang pasti di atas Islam. Di atas apa? Islam. Iya. Ini diantara keutamanya demikian. Makanya jangan sampai luput. Apa luput? Lali orang dongo. Jangan. Iya, pastikan kita mengawalinya dengan membaca doa. Lah kalau belum hafal doanya bagaimana? Wah, belum hafal nih. Nah, bisa baca. Kalau bingung baca, kemudian tidak dapat bacaannya, maka jenengan apa? Sebelum tidur baca Bismillah, cukup. Islam itu gampang, orang angel. Ya, tapi juga jangan digampangkan. Demikian. Ini jenengan ingat-ingat itu. Sebelum tidur melakukan apa? Berwudu. Demikian. Kemudian ya, kondisi keadaan berikutnya yang menganjurkan kita untuk berwudu adalah ketika kita hendak mengingat Allah Ta'ala. Jadi kondisi keadaan kita ketika kita hendak berzikir, mengingat Allah Ta'ala, termasuk berdoa, juga termasuk membaca Al-Quran, pastikan kita memiliki wudu. Artinya memiliki wudu ini kita telah berwudu. Disebutkan dalam hadis yang sahih, ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu. Ya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innahu lam yamna'ni an arudda alaika illa anni karihtu an adkurallah illa ala taharatin. Kata Nabi, sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk menjawab ucapan salam kalian. Hanya saja aku ingin menjawab salam kalian mengingat Allah Ta'ala dalam keadaan aku memiliki wudu atau dalam keadaan bersuci. Bahkan ketika seseorang itu ngaji Al-Quran, kan gitu, mengaji, membaca Al-Quran, atau mungkin kita datang pengajian ini juga pastikan memiliki wudu dalam keadaan tidak batal. Karena masing-masing kita ini Pak mengingat Allah. Jadi yang mengingat Allah bukan saya saja. Saya ngomong, betul enggak? Betul enggak Pak? Betul. Nah kalau saya diam bukan pengajian namanya, betul? Namanya pendeli. Ya jelas. Jenengan juga mengingat Allah. Jenengan hadir di sini mengingat Allah. Sama seperti saya, kan gitu. Demikian, dan masing-masing kita mendapatkan keutamaan yang sama, insya Allah. Demikian. Kemudian, ya, kapan ketika kita disunahkan untuk berwudu? Ketika kita dalam keadaan batal, dalam keadaan tidak lagi bersuci. Misalnya kita setelah buang angin, kayak gitu, kita disunahkan untuk apa? Selalu menjaga wudu kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la yahfadzul wudu'a illa mu'mina, dan tidaklah seseorang itu senantiasa menjaga wudunya ketika dia dalam keadaan batal wudu, kan gitu. Pasti dia adalah orang yang tidak diragukan keimanannya. Ini satu keutamaan Pak, satu kebaikan ketika apa?
ketika kita berwudu, ketika kita apa? Ketika kita batal. Bahkan Pak, jangan selesai hanya berwudu saja, tapi pastikan kita melanjutkan dengan apa? Melanjutkan dengan sholat 2 rakaat wudu. Itu yang menyebabkan Bilal kan gitu, suara apa ya? Ya, suara sendalnya, suara tekleknya, betul teklek. Atau teklek ya, Bu? Ya, suara terumpah atau terumpah. Iya, teklek ya. Suara terumpahnya itu terdengar nyaring di surga. Yang kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan berulang kali kepada siapa? Kepada Bilal. Kepada Bilal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan berulang kali. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, ya Bilal, gitu. Bima sabaktani ilal jannah. Ya, Bilal ditanya kepada siapa? Bilal ditanya oleh siapa? Oleh anak Nabi. Bima sabaktani ilal jannah, dengan amalan apa kok kamu bisa mendahuluiku, kan gitu, sampai masuk surga, sampai yang kesalib, sampai yang terdahului. Nabi, bima sabaktani ilal jannah, dengan amalan apakah kok kamu bisa melampaui, mendahuluiku sampai ke surga. Bilal sendiri juga bingung. Bilal sendiri berusaha untuk mengingatnya. Nabi mengatakan, inni dahaltul barihatal jannah fasami'tu khosyataka amami. Aku semalam ditampakkan surga, ditampakkan surga, dan di sana aku mendengar suara apa? Suara terumpah, kan gitu. Suara serandal segitulah, suara serandalmu, kan gitu. Di surga. Maka Bilal pun bagaimana? Bilal pun berusaha untuk mengingat, dan Bilal mengatakan apa? Ya, ma asabani hadathun qattun illa tawadda'tu indahu. Dan tidaklah aku itu ketika dalam keadaan batal, melainkan segera aku berwudu, bersegera berwudu kembali. Ya, jadi batal wudu. Dan kemudian apa? Bilal melanjutkan dengan apa? Dengan sholat sunnah 2 rakaat. Melanjutkan dengan apa? Sholat sunnah 2 rakaat. Kita kalau tahu keutamaan ini jangan dilewatkan. Paling enggak kan gitu, seumur hidup pisan, betul. Jangan terus babar blas jenengan mawon lho sunah kok. Jangan. Kan gitu. Kita kan pengen masuk surga, pengen diperlakukan dengan sangat istimewa. Mesti berlelah diri di dunia. Ibadah itu enak enggak? Rekoso aras-arasen. Ibadah tuh enggak enak, blas. Kan gitu. Wayahnya turu kontangi melaku. Betul. Kalaupun naik brompitnya harus dikeluarkan dulu dari adem-adem, kan gitu. Kena air wudu. Arasan. Betul enggak? Iya. Ibadah tuh
itu satu hal yang tidak mengenakan dan menjemukan. Apa menjemukan? Jelek, ibadah yang jelek. Makanya kalau pengajian tidak rampung-rampung. Tidak sih, tidak. Lihat jam jamaah itu tenten. Nah di sini aman di sini kan gitu. Nah, ibadah itu melelahkan dan menjenuhkan. Buktinya apa? Buktinya masjidnya kosong, betul. Nah, softnya kan gitu. Tidak banyak. Masjidnya gede, magrong, softnya maju. Demikian. Makanya apa? Letih lelahnya kita pun dibayar sepadan, tapi kan raketok, betul? Nek ketok pripun? Kebak, rayahan, senggol-senggolan, tarik-tarikan, betul? Iya. Demikian. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang sangat besar. Kemudian kapan kita dianjurkan, ditekankan untuk berwudu? Ketika kita hendak mandi besar. Mandi apa? Besar. Mandi besar itu bahasa Inggrisnya keramasan gitu. Ketika seseorang dalam keadaan junub kan gitu. Ketika ingin mandi besar, maka mestinya didahului dengan apa? Berwudu. Meskipun kalau tidak ada masalah gitu. Tidak mengapa. Tapi yang paling utama bagaimana? Berwudu terlebih dahulu. Ya, demikian. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kan gitu. Yang terakhir adalah kita disunahkan untuk memperbarui wudu kita meskipun kita sudah dalam keadaan bersuci. Memperbarui wudu. Ya, nganyari wudu. Artinya bagaimana? Artinya gini, sholat duhur kan gitu. Sholat duhur dia berwudu kan gitu. Asar sudah memiliki wudu tapi duhur masih belum batal, tapi dia berwudu kembali. Lah yang demikian ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah satu kebaikan. Ini yang disebut dengan apa? Tajdidul wudu, memperbarui berwudu. Dan ini tentunya dengan demikian seseorang itu bisa mendapatkan banyak kebaikan. Banyak apa? Kebaikan. Ya, banyak kebaikan. Seseorang akan diberikan pahala dan tentunya dengan berwudu keimanan dirinya terjaga. Sebagaimana yang Nabi katakan tadi, ya tidaklah seorang itu menjaga wudunya, melainkan dia adalah orang yang tidak diragukan keimanannya. Ya demikian, barangkali ada pertanyaan kita persilahkan. Kalau ada pertanyaan. Ini waktunya masih enggak? Masih? Oh ya siap. Gitu. Saya enggak enak nih. Bablas terus kan biasanya kan snacknya keluarnya kan injury time. Di penghujung lagi semua persen ya, jangan-jangan kode gitu. Iya. Ini bagus, snack keluar segera tuh menyegarkan jamaah supaya apa? Ya semuanya bukan saya ngomong gitu ya. Ini pertanyaan dulu atau lanjut lagi? Tanya udah apa? Tanya. Silakan. Tadi kok nggak tahu itu tadi. Oh iya silakan Bu. Ya ada apa? Tadi siapa? Pribon? Ketika iya, jadi mengusap kepala baru tangan. Iya, jadi tangan dulu baru mengusap kepala. Iya. Lupa.
Ya, berarti kan lupa mendahulukan sesuatu yang semestinya diakhirkan. Jadi pertanyaannya gini Pak, harusnya kan setelah wajah itu kan tangan, tapi ternyata mengusap kepala. Bagaimana? Berarti setelah wajah tadi kan mengusap kepala. Berarti bagaimana? Berarti tangan gitu, bukan ngusap tangan, membasuh kedua tangan sampai siku baru mengusap lagi. Jadi usapan yang pertama tidak terhitung. Kenapa? Karena ngelompati bahasanya. Pripun Bu? Apa? Kalau lupa belum membasuh tangan, atau kalau wudu tidak berurutan. Kalau wudu tidak berurutan, misalnya wajah dulu, kemudian kaki, tangan, gitu. Boleh enggak gitu? Boleh enggak? Jawabnya boleh, tapi wudunya tidak sah. Ya itu namanya raup. Ya, jelas. Kalau wudu itu harus berurutan, tapi kalau raup sakarepmu gitu. Jelas. Bagus, Masya Allah, jempol 2. Iya. Tengah-tengah ya ini bagus nih, bagus, pertanyaannya bagus. Karena sebagian orang tengah-tengah wudu kentut, kemudian lah kan jadi wudu lanjut wayang gitu. Ya, ada orang yang sudah demikian, ada. Lah, bagus ditanyakan tengah-tengah berwudu kemudian kentut, apakah melanjutkan atau mengulangi wudunya? Jawabnya mengulangi wudunya. Iya. Jadi kalau lanjut terus, usapan atau basuhan sebelumnya tidak terhitung. Kenapa? Karena batal. Namanya batal atau namanya batal? Batal itu ibaratnya bangunan roboh, mesti ditata kembali dari awal. Iya. Lah, bagus, pertanyaannya kritis. Sebagian orang, mohon maaf ini tengah-tengah sholat kentut, kan gitu. Dia nggak ngambil wudu lagi, baleni sholat dari pertama. Ya ada orang model gini ada. Maka kita katakan bagaimana? Berwudu kemudian mengulangi sholatnya. Makanya Pak, penting duduk pengajian. Orang ngaji orang mudeng. Orang ngaji orang mudeng. Dengan ngaji kita akan ya, kalau kita cuma mengandalkan Islam kita dari kecil bablas. Ya, demikian. Iya, bagus, tidak apa-apa. Berarti yang sudah berlalu tidak perlu diulangi kan gitu. Yang sudah berlalu biarlah berlalu dan janganlah mengulangi kembali. Itu termasuk adegan berbahaya. Kenapa? Ya sholatnya ra kanggo gitu. Demikian. Ada lagi pertanyaan Bu? Pak? Iya. Bagus. Gimana? Iya ya silakan. Mas pembatal bersentuhan dengan kulit wanita itu. Iya bagus, bersentuhan dengan lawan jenis. Lah kok tidak disebut? Ya, berarti kalau bersentuhan dengan lawan jenis tidak disebut, berarti membatalkan wudu atau tidak? Tidak. Hah? Tadi kan Mas Mar tanya, bersentuhan dengan lawan jenis, apakah membatalkan wudu? Tadi kan saya sudah menyebutkan pembatal wudu. Tadi disebutkan apa enggak? Bersentuhan dengan lawan jenis. Tidak. Berarti membatalkan atau tidak? Tidak membatalkan. Bersentuhan dengan lawan jenis itu tidak membatalkan wudu secara asal. Secara apa? Asal. Pada asalnya bersentuhan, kita tidak ngomong dosa ya, jelas ya. Dosa atau tidak itu nanti pembahasannya. Kita berbicara masalah fikihnya, jelas. Masalah fikihnya kalau bersentuhan antara laki-laki dan wanita, ya masing-masing dalam keadaan atau masing-masing atau salah satu di antara keduanya memiliki wudu, bersentuhan dengan lawan jenis,
Batal atau tidak? Secara asal tidak batal. Kecuali dibarengi dengan hasrat. Apa hasrat? Nafsu. Apa? Nafsu, hasrat, dorongan, kan gitulah. Itulah yang menyebabkan batal. Lah kok iso? Nah, makanya ngaji ben mudeng kan gitu. Jelas. Lah, kenapa kok bisa? Disitulah kemudian yang menyebabkan apa? Menyebabkan hasrat tadi timbul keluarnya air madhi. Apa? Air madhi. Air madhi itu cairan madhi itu keluarnya ketika seseorang itu memiliki hasrat, keluar dari kemaluan. Apa? Kemaluan, cairan bening dan dia lengket. Iya, jadi bening itu keluarnya ketika apa? Seseorang dalam keadaan hasad. Nah, kalau keluar air madhi, itulah yang kemudian membatalkan wudu. Jadi kalau secara asal bersentuhan lawan jenis tidak membatalkan wudu kecuali dibarengi dengan hasrat. Kalau dibarengi dengan hasrat, maka wudunya batal. Jadi tidak perlu lagi suami istri pelayon oyah-oyahan, yang satu wudu, yang satu tidak, ayo batal pelayon muter-muter. Tidak perlu, berarti suami istri tersebut orang ngaji, betul? Anak ngaji tidak akan pelayon, betul? Kan misalnya kan goda, ayo batal. Kalau sudah ngaji ya demoan rapopo kan gitu. Yang penting tidak pakai hasrat. Demikian. Kalau pakai hasrat batal. Ya bagus pertanyaannya. Demikian. Ada pertanyaan? Ya silakan. Tentang wudhu, silakan kita apakah setelah wudhu harus menjalankan sholat 3 rakaat tadi? Iya. Terus yang seterusnya misalkan doa setelah tidur. Misalkan kita tunggu jam 10, jam 12 kita bangun baca doa nanti tidur lagi misalnya jam 3 bangun lagi sholat, apakah setiap bangun terus baca doa? Iya, apakah setiap tidur bangun baca doa? Bagus. Iya, bagus. Saya tak minum dulu. Jawabannya di sini. Ya, pertanyaannya 2 ya. Yang pertama tadi adalah kaitannya dengan berwudu. Betul. Kaitannya dengan berwudu tadi apa saya lupa tadi. Apakah setelah wudu atau sholat? Iya, apakah setelah berwudu harus sholat? Iya. Apakah setelah selesai berwudu kemudian mesti dan harus sholat sunnah 2 rakaat wudu? Jawabnya tidak harus. Kan amalan sunnah, betul. Amalan sunnah itu berarti pilihan kepada orang yang bakal mengerjakannya. Kowe gelem tak bayar, ya kowe lakonono. Ra gelem bayaran, kowe ra nglakoni, ya ora itu. Kan gitu, betul enggak? Ibaratnya gitu, gampangnya gitu. Kalau contohnya dengan bayaran kan cepet langsung. Betul. Nah, ibaratnya gitu pahala, kamu mau dikasih ya kamu lakukan, kamu tidak mau melakukan, kamu tidak dosa, tapi juga tidak dikasih, tidak dapat. Demikian. Makanya apa? Makanya orang berwudu saja itu poin plus. Ketika dia barengi dengan sholat plus demikian. Ya, nilainya lebih sempurna demikian. Meskipun kalau tidak sholat sunnah berwudu ya tidak apa-apa, tidak mengapa. Kan itu pilihan. Kemudian pertanyaan kedua adalah apakah kita setiap hendak tidur dan ketika kita terjaga kita baca doa? Jawabnya setiap kita tidur dan setiap kita terjaga kita baca doa. Kecuali di tengah-tengah pengajian jangan baca doa. Artinya kamu memang niat tidur. Jelas. Kalau di
tengah-tengah majelis ilmu, majelis taklim pengajian, jangan baca doa. Itu artinya kamu ngantuk. Kalau kamu baca doa berarti apa? Kamu tilem kan gitu. Allahu a'lam. Selalu baca doa. Ya, dan itu satu kebaikan. Jadi ketika seorang itu baca doa, Pak, gini. Orang itu kan tidur. Kita harus tahu nih, orang itu kalau tidur ruhnya lepas dari jasadnya. Makanya jangan senang tidur. Ya, jelas. Ini betul nih, Pak, betul nih. Betul. Nah, betul. Jadi ruh tadi lepas dari jasad dan menghadap siapa? Allah. Dan ruhnya orang yang tidur dalam genggaman Allah. Jangan kemudian ngomong, "Lah piye kuwi?" Jangan tanya piye. Ya cukup benarkan saja. Jangan dibayangkan. Jelas. Dalam genggaman Allah. Lah, Allah Ta'ala ini perhatikan sini. Jadi gini, ketika ruh tadi dalam genggaman Allah Ta'ala, kalau memang orang tersebut adalah orang yang Allah Ta'ala kehendaki untuk diwafatkan, dimatikan, Allah Ta'ala tidak melepaskan ruhnya dan tidak mengembalikannya. Jelas? Masih dalam genggamannya. Artinya apa? Bablas. Jelas? Artinya apa? Bablas. Itu. Kemudian kalau memang orang tersebut ternyata jatah rezekinya masih tersisa di dunia, apa? Jatah rezekinya masih sisa di dunia dan masih melangsungkan hidup, belum ajalnya, belum waktu untuk dimatikan, Allah Ta'ala lepas dan Allah Ta'ala kembalikan sehingga apa? Ruhnya balik ke jasad-jasadnya. Pelajarannya apa? Pelajarannya tadi, pastikan kita melepaskan ruh kita ketika kita tidur dengan membaca doa. Supaya apa? Supaya Allah Ta'ala genggam, Allah Ta'ala tahan kalau memang diwafatkan dalam keadaan diberikan belas kasih sayang dan juga ampunan. Tidak boleh merasa aman dengan tidur, tidak boleh. Meskipun ada juga orang yang kerjaannya turu, ora esok, ora ada enggak? Iya, bukan ada lagi. Apa itu? Wakeh gitu. Tapi jamaah sini aman. Aman insyaallah. Ada orang yang turu, bahkan wayahnya nyambut gawe kok yo iso. Pertanyaan yang mesti dijawab. Ya, tapi insya Allah kalau orang artinya sudah tidak lagi beraktivitas yang gitu, ya mestinya tidur itu tidak melampaui porsi-porsinya. Orang itu kalau kakean tidur tambah semangat tambah lemas. Tidur itu yang baik, yang berkualitas, yang apa? Sesuai dengan kapan kita tidur? Bagus, tengah pengajian. Kapan kita tidur? Saya tanya ini jawab. Kapan kita tidur? Malam. 9 sampai subuh. Iya, bagus. Ya, meskipun jawaban Anda tidak tepat. Bagus Pak, bagus. Ya, jam 9 sampai subuh ini katok gitu. Ya, pol kan gitu. Ya, jadi ini sudah mau jam 9. Oh belum aman ya. Jadi gini, kapan kita tidur? Kita tidur itu kalau kita sudah merasakan kantuk. Kalau sudah ngantuk, lah kita baru ke tempat tidur kita, ke kamar berbaring. Lah kalau belum ngantuk, belum mau tidur, jenengan berbaring, apa terjadi? Mulai. Tidak bagus itu malahan. Digunakan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya, hal yang bermanfaat. Jangan sanggup ngantuk nonton TV, jangan. Boleh nggak nonton TV? Boleh. Ya, tapi jangan berlebihan. Nonton kan gitu, sebaiknya sih ya dibatasi kan gitu.
Jangan apa? Berlebihan nonton hal-hal yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat jangan dilihat. Kalau sudah, gunakan baca buku atau hal-hal yang bermanfaat lah, apalah yang bisa kerjakan sampai ngantuk baru tidur. Demikian, itu namanya apa? Tidur yang baik. Dan semakin usia bertambah, itu mesti dan harusnya porsi tidur itu berkurang. Jelas? Iya. Siapakah yang tidurnya paling lama? Bayi. Bayi itu tidurnya harus lama. Nah, kalau kita sudah punya usia kan gitu, tidak boleh tidur melampaui batas. Yang ada apa? Ngelentrek, aras-arasan kan gitu. Demi-demikian. Allahu a'lam. Ada pertanyaan lagi, Bu? Cukup ya. Bagus, wes. Cukup aja suwi. Ya, bagus ya. Ya, kita cukupkan, mudah-mudahan yang banyak ini bermanfaat. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala mengumpulkan kita di tempat yang berkah ini, nantinya Allah Ta'ala mengumpulkan kita kembali di surganya kelak. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah kita berjalan kaki bersama-sama melangkah menuju surga. Kita tutup dengan membaca doa penggugur dosa bermajelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, wassalam.